Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasi tentang hadis amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, terjemah perkata akan dibacakan oleh saya, lalu terjemah kalimat akan dijelaskan oleh Sandrina Muhammad. Terjemah perkata, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kita siapa Al-Abbas ibnul Walid, Abbas ibnu Walid Al-Damsyikiyu yang berbangsa Dimsyik. Haddatsana telah menceritakan kepada kita siapa Zaid bin Yahya ibni Ubaid, Zaid bin Yahya bin Ubaid Al-Khuzaiyu yang berbangsa Husain. Haddatsana telah menceritakan kepada kita siapa Al-Haytham ibnu Humaidin, Haytham bin Humaid. Haddatsana menceritakan kepada kita siapa Abu Mu'aid Hafiz ibnu Wailan, Abu Mu'aid Hafiz ibnu Wailan Ar-Ru'aniyu yang berbangsa Ru'ani. An Ma'kulin dari Ma'kul, An Anasi ibni Malik dari Anas ibni Malik. Qala berkata siapa Anas ibni Malik, kila dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata nasruka, kapan kami meninggalkan al-amro kepada perkara bil ma'rufi ma'ruf wan nahya dan perkara nahi anil munkari dari perkara yang munkar. Qala berkata siapa Rasul, idza dhahara tatkala terlihat fikum di dalam mereka dalam kalian ma perkara dhahara yang terlihat apa perkara fil umami qablikum dalam umat-umat sebelum kalian. Kulna berkata siapa kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma dhahara dan perkara yang terlihat apa ma fil umami qablana di dalam umat sebelum kita. Qala berkata siapa Rasulullah, al mulku penguasa fi sigorikum dalam orang-orang yang kecil, wal fahisyatu dan perbuatan keji fi kibarikum dalam orang-orang yang berkuasa atau besar. Wal ilmu dan adapun ilmu firudalikum pada orang-orang yang hina. Qala berkata siapa Zaid bin Zaid tafsiru makna penafsiran makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu dan adapun ilmu firudalikum di dalam orang-orang yang hina idza kana ketika ada apa ilmu fil fusaki dalam orang-orang yang fasik. Riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu terjemah per kalimat, yaitu Haddatsana Abbas bin Walid Dimaski, Haddatsana Zaid bin Yahya bin Ubaidin Al-Khuzaiyu, Haddatsana Haisam bin Hamaidin, Haddatsana Abu Mu'ayyid Hafsu Nugailani Ru'aini an Makhulin an Anas bin Malikin. Qala berkata sapa Anas bin Malik, kila dikatakan ya Rasulullah, mata natruku amal bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Wahai Rasulullah, kapan kita meninggalkan perkara yang ma'ruf dan nahi anil munkar? Qala menjawab Rasulullah, idza dhahara fikum ketika terlihat kepada kalian ma dhahara fi umami qablakum, jika terjadi pada kalian sebagaimana yang terjadi pada umat sebelum kalian. Kulna lalu kita bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ma dhahara fi umami qablana, wahai Rasulullah, apa yang telah terjadi di umat sebelum kita? Qala menjawab Rasulullah, al-mulku fi sigorikum wa fahisatu fi kibarikum wa ilmu fi rudalatikum, yaitu apabila perbuatan keji dilakukan oleh pembesar-pembesar kalian dan kekuasaan ada pada orang-orang kecil dari kalian, sedangkan ilmu berada pada orang-orang yang hina dari kalian. Qala Zaidun tafsiru makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ilmu fi rudalatikum idza kana ilmu fi fusaki. Zaid berkata mengenai tafsir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu berada di kalangan orang-orang yang hina di antara kalian, yaitu jika ilmu ada di kalangan orang-orang yang fasik. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kualitas hadis. Hadis yang barusan kita bacakan merupakan hadis doif. Kenapa disebut doif? Karena sanadnya itu lemah. Nah, hadis
Hadis ini dikuatkan oleh hadis Imam Ahmad. Nah, di dalam hadis Imam Ahmad ini dianggap hadis sahih karena sanadnya itu jelas sampai Rasulullah, dari Anas bin Malik, lalu ke Ma'qul, lalu ke Abu Mu'aib, langsung ke Zaid bin Yahya, tidak melalui Haytham bin Humaid. Nah, yang menjadikan hadis yang kita bacakan tadi itu lemah karena Haytham bin Malik ini. Hadis yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bunyinya yaitu haddatsana Zaid bin Yahya ad-Damsyiki, haddatsana Abu Mu'aid, haddatsana Ma'qul an Anas ibni Malik qala qila ya Rasulullah mata nad'u al-i'timaru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar qala idza dhahara fikum wa ma dhahara fi bani Israil idza kanatil fahisyah fi kibarikum wal mulku fi sigarikum wal ilmu fi rudalikum, rawahul Ahmad. Nah, selanjutnya setelah dibacakan hadis amar ma'ruf nahi munkar dari Ibnu Majah dan Imam Ahmad, berdasarkan hadis riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kekuasaan dipegang oleh orang-orang kecil, maksudnya oleh orang-orang kecil yaitu orang yang masih kecil, jadi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kemungkaran. Yang kedua yaitu kemungkaran atau perbuatan keji yang dilakukan oleh para penguasa. Nah, jika para penguasa tersebut itu melakukan perbuatan kemungkaran, maka umat Islam itu sangat berat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Sebab para penguasa seperti itu biasanya melindungi dirinya karena mereka berkuasa, jadi mereka memiliki kekuasaan untuk melindungi kemaksiatan yang mereka buat dengan dalih keamanan dan stabilitas. Selanjutnya, ilmu berada pada tangan orang-orang yang fasik. Jika ilmu telah dikuasai oleh mereka, orang-orang yang fasik, maka orang-orang yang akan berbuat amar ma'ruf nahi munkar akan sulit melakukannya karena mereka menganggap mereka itu benar. Yang terakhir yaitu hikmah dari kondisi tersulit amar ma'ruf dan nahi munkar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kondisi tersulit amar ma'ruf nahi munkar yaitu dengan situasi dan kondisi tersulit dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar bukan berarti kita berhenti melakukannya, tetapi hal tersebut memberikan pelajaran kepada kita agar lebih giat dan bekerja keras dalam ibadah amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus kuat dalam segala aspek kehidupan, mulai dari kekuatan, iman, takwa, ilmu pengetahuan, politik, sosial, dan budaya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya depannya harus diganti.